Kita mulai aja ya. Bu. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Baik, ini suara apa Bu ya? Bentar. Oh, Ibu Sri. Lagi Baik. hujan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Baik, insyaallah kita akan melanjutkan materi kita pada hari ini. Sebelumnya mari kita baca doa sebelum belajar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Subhanaka la ilma lana la ilma lana illa ma 'allamtana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim innaka anta alimul hakim. wa tub 'alaina Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. innaka antat tawwabur rahim. Rabbi zidna ilma Rabbi zidna warzuqna fahma. warzuq rahma. Baik, kita mulai ya. Kita dari sorof Bu ya, karena kemarin kita hanya nahwu kan ya. Ya, Ustaz. Baik, ini kita akan mempelajari ini ya, sifah musyabbahah kan ya. Yang ini sudah ismul maf'ul, sudah sudah belum ya? Ismul maf'ul minal fi'li ghairu sulasi atau belum? Mana ya? Fa'il baru, Ustaz. Oh, baru Baru sampai fa'il fa'il. ya. Oke, berarti kita mempelajari ismul maf'ul terlebih dahulu ya. Oke. Nah, di sini terdapat yaitu ismul maf'ul minal fi'li ghairi as-sulasi, yaitu adalah ismul maf'ul dari fi'il yang bukan sulasi, ya, entah itu berarti rubai, humasi ataupun sudasi, ya. Nah, sebelumnya ya laqad ta'allamna an ismil fa'il ya minal fi'li ghairi sulasi. Kita telah mempelajari ismul fa'il dari fi'il yang ghairi sulasi. Nah, sekarang kita akan mempelajari yang ismul maf'ulnya. Nah, seperti itu ya. Nah, Halaman apa berapa, itu? Ustaz? Maaf. Ya, Halaman berapa, Ustaz? halaman berapa? Iya, Ini maaf. halaman 72, Oh, iya. sorof. Oke. Nah, untuk ismul maf'ul itu adalah wasfun mushtaqun yadullu ala man waqa'a alaihi alfi'lu, yaitu adalah ya bagian daripada sifat yang mana itu dia mengalami perubahan ya. Mushtaq itu berarti dia diambil dari kata aslinya. Misalnya kata ba jadi apa ismu maf'ulnya? Maktubun, ya kan ya. Nah, itu yang sulasi ya.
Kayak misalnya lagi, yaitu gosala, berarti apa ismu maf'ulnya? Mausulun. Mausulun. Magsulun, ya. Terus fataha, Maftuhun. maftuhun. Terus habis itu golako, Maghlubun. maglukun. Doroba, Madrubun. madrubun. Nah, itu namanya mustaq ya, yang mana dia diambil dari kata aslinya. Ya dulu alaman waqa'a alaihil fi'lu, yang mana menunjukkan itu terjadi padanya sebuah fi'il. Kayak misalnya maktubun, ya sesuatu yang ditulis berarti terjadi padanya adalah penulisan, ya. Terus madrubun, sesuatu yang dipukul, berarti terjadi padanya pemukulan, ya. Nah, dan sebagainya. Nah, itu yang dimaksud daripada ya dulu alaman waqa'a alaihi alfi'lu, yang mana terjadi padanya sebuah fi'il. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasannya ismul maf'ul dari fi'li yang sulasi itu adalah berwazankan maf'ulun, ya. Nah, seperti halnya adalah ma'rufun, ya. Itu dari kata apa? Dari kata misalnya urifa jadi ma'rufun. Ya, tetapi kalau misalnya yaitu fi'li ghairi sulasi, bagaimana cara mengubah ke ismu maf'ulnya? Yaitu adalah ala wazni mudori'ihi al mabniyu lil, ini majhul ya, kurang hak. Al mabniyu lil majhul, ya. Nah, yaitu pertama ubah dulu ke bentuk mudori'nya tapi dengan bentuk majhul. Ingat ya, bahwasannya di situ dalam bahasa Arab ya, sebuah fiil itu ada yang bentuk yaitu bentuk positif ya. Nah, maksudnya apa? Ada yang bentuk biasa ya, misalnya menulis ya, yaktubu. Nah, ada yang berbentuk majhul. Majhul itu seperti apa? Misalnya jadi ditulis, jadi yuktabu. Nah, gitu ya. Tabu. Yaktubu. Nah, majhulnya adalah yuktabu. Tabu. Nah, gitu ya. Nah, nah, terus misalnya yaghsilu, maka untuk majhulnya apa? Daripada yaghsilu, Yumdu. salu. Nah, gitu ya. Itu adalah bentuk daripada Majuhul. majhul. Jadi pertama itu diubah ke majhulnya dulu, ya. Misalnya contohnya di sini ada yukotilu, kotala, maka majhul pertama biasanya dulu aja ya. Yukotilu. Ada yang bisa ubah ini ke fi'lul majhulnya? Yukotilu. Maka menjadi yuko apa? Talu. Menjadi Talu. yuko talu. Nah, ini adalah majhulnya. Jadi pertama kita majhulkan dulu yuko talu, ya. Nah, habis itu ma'a qalbi harfil mudhari ahmiman madmumah. Nah, habis itu baru ditukarlah huruf mudhari. Huruf mudhari itu huruf yang depan ya. Yang huruf ya ini yaitu ditukar dengan huruf apa? Dengan huruf mim, diganti. Nah, awalnya yukotalu jadi muko, jadi Talu. mu, ya. Muko, muko talun. Nah, gitu ya. Jadi seperti itu. Ting. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi caranya pertama mengubah fiilnya itu ke fiilul mudhari'nya dulu. Nah, yang mana fi'lul mudhari'nya itu yaitu dalam berbentuk majhul. Nah, habis itu
baru mengubah huruf mudhari'nya, huruf mudhari itu yang paling depan ya, menggunakan mim berdoma Bedom. ya. Maka jadilah yaitu ismul maf'ul minal fi'li ghairi sulasi ya, seperti halnya di sini muqatalun yaitu berasalkan dari fi'il yuqatalu. Nah, gitu ya. Baik, kita coba yang lain, misalnya coba apa ismul maf'ul dari ta'allama. Nah, ini ya coba ubah dulu ke fi'lul mudhari majhulnya. Ada yang bisa? Ta'allama. Ya ta'allamu. Nah, itu biasanya ya ta'alamu ya. Kalau majhulnya Ya, ya, Ya seperti itu. ya ta'alamu, kalau majhul itu identik yaitu awalnya menggunakan dommah, jadinya yuta'allamu. Ya ta'allam. oh, muta'allam. Mm-mm. Yuta'allamu. Oh iya. Nah, habis itu baru dibagaimanakan ini? Muta'allam. Nah, Hmm. Dorinya dirubah jadi mim. alamun. Lamun. Ya, gitu ya. Jadinya muta'allamun. Muta'allam. Nah, ini artinya ya pelajar ya, muta'allamun. Nah, kalau apa perbedaan yang paling jelas di antara ismul maf'ul dengan ismul fa'il, yaitu untuk ghairi sulasi, perbedaan yang paling jelas itu adalah terletak pada huruf sebelum terakhirnya. Ya, kalau misalnya huruf sebelum terakhirnya untuk ismul maf'ul, dia menggunakan fathah, muta'allamun, muqatalun, ya, mustaghfarun, ya. Nah, seperti itu. Tetapi mujtahadun, ya. Nah, tetapi untuk ismul fa'il, ya, untuk yang dari fi'il ghairi sulasi itu sebelum huruf terakhirnya menggunakan kasroh, muqatilun, muta'allimun, mujtahidun. Ya kan, ya bisa bedakan? Nah, bisa ya. Nah, jadi perbedaannya itu adalah perbedaan antara ismul fa'il dengan isim maf'ul ghairu sulasi. Itu apa? Kalau isim fa'il sebelum huruf terakhirnya kasroh, kalau isim maf'ul sebelum huruf terakhirnya yaitu fathah. Fathah. Nah, itu ya, itu adalah perbedaan yang paling jelasnya, yaitu antara apa? Antara yaitu ini di mana ya? Ntar, saya bingung nyimpennya. Ini cukup nggak? Ini ya.
perbedaan antara isim fa'il dengan isim maf'ul ghairu sulasi, kalau isim fa'il sebelum huruf terakhirnya kasroh, kalau isim maf'ul sebelum huruf terakhirnya fathah. Gitu ya. Mm. Misalnya lagi coba ya. Mm. Eh, coba i'ta ro i'tarodo. Ada yang bisa ubah ke ismul fa'il dulu? Mu- Mu'taridun. Nah, betul. Itu ismul fa'ilnya ya. Taridun. Mu'taridun. Tapi kalau misalnya ismul maf'ulnya, Mu'taradun. nah, betul. Ismul maf'ulnya Taradun. mu'tarodun. Nah, gini ya. Oke. Selanjutnya, misalnya, yaitu coba ijtahada. Mujtahidun. Kalau ismul fa'ilnya Tahidun. mujtahidun. Kalau misalnya ismul maf'ulnya Mujtahadun. mujtahadun. Nah, gini ya. Udah, Bu? Ini, Bu? Ustaz. Ya. Nah, misalnya, coba selain Ibu Murnah ya yang jawab. Ya Ustaz. Mulai dah. Ista, Jid Busri. istakmala, coba. Istakmalun. Mustamilun. Mustamilun. Nah, ini kalau untuk apanya mustakmilun? Fa'il. Fa'il terus Ya, ismul fa'il. Ya. Kalau untuk ismul maf'ulnya, Mustamalun. istakmalun. musta, Malun. nah gampang ya. Coba selanjutnya, apa ya? Hmm, ghayyaro. Mutaghayyirun. Taghayyar. Ghayyaro berarti untuk ismul fa'ilnya apa? Mutaghayyirun. Mutaghayyirun. Kalau untuk ismul maf'ulnya, Ghayyarun. Mutaghayyirun. mutaghayyirun. Nah, gini ya, bisa dipahami. Insya Allah. Insyaallah mudah ya. Baik.
seperti ini. Terus mana nih? La yusogu ismul maf'ul minal fi'lil lazim illa idza jaa ba'dahu syibhul jumlah. Nah, di sini apa namanya? Bahwasannya ismul maf'ul ini dia tidak diperuntukkan ya untuk apa? Untuk fi'lul lazim ya, kecuali kalau misalnya datang setelahnya yaitu apa namanya? Syibhul Yaitu kecuali datang setelahnya syibhul jumlah. Syibhul jumlah itu apa? Syibhul jumlah itu terdiri dari dua ya. Maksudnya bukan harus dua-duanya, tapi salah satu di antara dua itu. Yaitu pertama adanya zorof ataupun adanya jar dan majrur. Ya, jadi intinya kalau apa namanya utamanya ismu maf'ul ini diperuntukkan untuk apa? Diperuntukkan untuk fi'lul muta'addi. Apa itu fi'lul muta'addi? Yaitu yang bisa ada objeknya. Ya, tapi kalau kayak fi'lul lazim itu kan dia tidak membutuhkan objek. Ya, maka dari situ ismu maf'ul itu apa namanya tidak diarahkan untuk fi'lul lazim kecuali memang yaitu diiringi oleh syibhul jumlah ya. Kayak misalnya di sini ada al-imamu musollan khalfahu ya, seorang imam itu disolati belakangnya. Nah, kalau misalnya nggak ada belakangnya ya, nanti orang bisa salah paham ya, al-imamu musollan ya, artinya imam itu disolati. Nah, mungkin orang pikirannya waduh ini udah meninggal ya imamnya ya. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalnya ada di situ syibhul jumlahnya yaitu di belakangnya ya, maksudnya dalam sisi posisinya yang mana posisinya itu orang-orang di belakang imam itu juga pada sholat ya. Nah, maksudnya seperti itu. Terus di situ ada kholidun mausukun bihi ya. Bahwasannya mausuk itu artinya apa? Mausuk itu artinya dipercayai ya. Jadi Khalid itu dipercayai dengannya ya. Nah, di sini harus diiringi oleh syibhul jumlah. Kenapa? Karena kalimat percaya, saya sudah percaya. Nah, itu juga sebenarnya tidak memerlukan apa? Tidak memerlukan objek. Ya kan ya, karena dia termasuk fi'lul lazim. Maka ketika yaitu kata percaya ini ingin dijadikan ismul maf'ul, maka harus diiringi oleh syibhul jumlah. Gitu ya. Intinya kalau yang fi'lul lazim harus diiringi oleh syibhul jumlah. Contoh yang fi'lul lazim lainnya itu apa ya? Nah, misalnya yang apa namanya? Nah, misalnya berdoa ya. Berdoa itu saya berdoa perlu ini nggak, Bu? Apa namanya? Perlu objek nggak berdoa? Tidak. Enggak, Ustaz. Enggak ya. Oh, Nah, seperti halnya yaitu berdoa itu dia tidak memerlukan objek ya. Maka bagaimana kalau misalnya apa kamu didoakan. Nah, kayak gitu ya. Kamu didoakan. Nah, di situ harus ada tambahan apa? Harus ada tambahan yaitu syibhul jumlah. Ya, misalnya kamu didoakan untuk kesembuhanmu. Nah, seperti itu ya. Misalnya, maka bahasa Arabnya apa?
Anta, kamu didoakan untuk kesembuhan kamu. Bahasa Arabnya apa? Anta bi anta mad'u, ya. bisyifa Anta mad'u li syifa, bisyifaik. ya. Anta mad'u li syifaika, ya. Nah, ini harus ada. Kalau misalnya kamu didoakan, kan orang bingung ya, ini didoakan apa, ya kan ya? Maka di sini ada jar dan majrur, yaitu pelengkapnya, yaitu apa? Li syifa ika. Hmm. Nah, misalnya seperti ini ya. Oke. Sampai di sini ada yang kurang paham? Masih kurang paham, Ustaz. Yang mana? Yang poin 4. Yang keempat, Ustaz. Yang keempat? Mm-mm. Ya. Yang keempat itu pada intinya, kalau misalnya fi'lul lazim, Ibu paham fi'lul lazim? Yang tidak membutuhkan objek ya. Ya. Nah, kalau misalnya diubah menjadi apa? Menjadi ismul maf'ul. Nah, dia harus memiliki syarat. Apa syaratnya? Ada syibhul jumlah. Nah, betul. Syaratnya itu harus diiringi dengan syibhul jumlah. Nah, syibhul jumlah itu adalah salah satu di antara, yaitu zorof sama jar dan majrur. Ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya tidak ada seperti itu, ya tidak ada syibhul jumlah, nanti dikhawatirkan apa? Tidak nyambung. Ya, kurang sempurna maknanya. Misalnya doa itu kan dia fi'lul lazim, ya kan ya? Ya kan? Saya berdoa. Nah, misalnya kamu didoakan anta madu'u. Nah, nanti orang bertanya kan, kamu didoakan apa ini gitu kan? Maka untuk menyempurnakan harus ada syibhul jumlah. Anta madu'uun li syifa ika. Nah, baru di situ disempurnakan dengan adanya syibhul jumlah. Nah, kalau misalnya mengerucut kepada yang ada di contoh, itu misalnya sholat itu dia merupakan fi'lul lazim bukan sholat? Iya. Sholat fi'lul Iya. lazim ya. Nah, Fi'lul kalau lazim. misalnya andaikan di sini misalnya al-imam musolla. Nah, dia hanya sebatas sampai musolanya aja, yaitu ismul maf'ulnya saja, ya kan ya? Seorang imam itu disolati. Nah, maksudnya nanti orang kan bingung kan? Ini maksud disolati apa gitu kan ya? Nah, ini Iya. maksudnya karena kebanyakan orang memahami disolati itu artinya meninggal, ya kan ya? Nah, tapi kalau misalnya ditambah imam tersebut disolati, maksudnya apa? Di belakangnya. Jadi maksudnya karena posisi imam itu di depan, jadi seakan-akan dia itu disolati oleh para makmumnya, ya. Nah, seperti itu. Tapi secara artinya bukan berarti dia meninggal, gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya memang di situ apa namanya? Fi'lul lazim, pokoknya intinya harus diiringi oleh syibhul jumlah. Nah, contoh yang lainnya misalnya apa? Contoh dari fi'lul lazim. Nah, misalnya dijanjikan. Janji itu saya berjanji. Nah, itu dia fi'lul lazim atau muta'addi? Lazim. Lazim ya, janji ya. Misalnya, kamu dijanjikan. Nah, kalau misalnya hanya seperti itu, orang bingung nggak? Kamu dijanjikan, hanya nggak ada apa-apa misalnya. Iya. Anta
mau'udun. Ini artinya adalah kamu dijanjikan. Nah, ini masih menimbulkan pertanyaan nggak? Masih. Masih. Masih ya? Ibu Maulidina, kalau misalnya Ibu dibilangin sama saya kamu tuh dijanjikan. Nah, Ibu masih bingung nggak? Mm-mm. Nah, di sini pasti dijanjikan apa? Nah, misalnya ditambah, kamu dijanjikan yaitu untuk apa? Nah, misalnya seperti itu ya. Inginnya untuk apa, Bu, di sini? Kamu dijanjikan untuk, misalnya apa ya? Kamu dijanjikan untuk di didatangi, ya. Nah, maka anta mau'udun liziyaroh. Nah, gitu ya. Kamu dijanjikan untuk didatangi. Nah, misalnya. Nah, kalau misalnya udah sampai untuk didatangi, maka Ibu masih bingung nggak? Tidak. Tidak. Enggak lagi ya. Nah, Ya. itulah alasan kenapa harus menggunakan syibhul jumlah. Ya, seperti itu. Karena kalau rata-rata untuk fi'lul lazim, kalau nggak ada keterangan dari syibhul jumlahnya, itu pasti masih bingung. Ya, ini kenapa gitu ya. Kayak tadi, kamu didoakan. Nah, ini masih belum sempurna ya. Ini didoakan untuk apa kayak gitu kan. Terus apa namanya? Kamu dijanjikan. Ini dijanjikan apa gitu kan? Masih bingung kan? Maka disempurnakanlah yaitu dengan syibhul jumlah untuk bisa difahaminya itu ya. Nah, terus misalnya contohnya apa lagi? Yang dari fi'lul lazim. Bingung Ustaz kalau disuruh mikir contoh. Ya, misalnya apa namanya? Ini jangan kamu ya. Misalnya apa selain kamu? Saya. Saya atau nama orang, Ustaz. Oh ya, Ahmad ya. Misalnya Ahmad. Ahmad itu dia misalnya apa? Bersih. Bersih itu fi'lu lazim bukan bersih? Iya. Lazim. Hmm? Lazim. Fi'lu lazim ya, bersih ya. Nah, misalnya Ahmad dibersihkan. Iya. Masih ini enggak? Masih Maksudnya bingung nggak dimandiin Ahmad dibersihkan? Dimandiin. Iya, Ustaz. Ya, bukan dimandiin, Ustaz. Bersihkan. Dibersihkan. Ya, Ahmad dibersihkan. Ahmad Masih, Bersihkan. ya, Ahmad Munazofun. dibersihkan misalnya. Nah, kalau misalnya hanya sebatas seperti itu kan orang masih bingung ya. Masa Ahmad dibersihkan sih gitu kan? Ini dibersihkan apanya gitu. Nah, maka disempurnakanlah yaitu Ahmad dibersihkan yaitu pada misalnya pada apanya? Kakinya. Pada kakinya. Nah, gitu ya. Ahmad manzufun Oh iya, fi manzufun fi rijlihi. Ahmad manzufun fi rijlihi. Nah, gitu ya. Memang kalau misalnya fi'lul lazim itu setiap dijadikan ism maf'ul kalau nggak ada syibul jumlahnya pokoknya nggak akan nyambung. Nggak akan nyambung ya. Maka dari itu supaya nyambung membutuhkan syibhul jumlah. Gitulah Bu ya. Paling bingung ininya, Ustadz, bingung bikin apa namanya, merubah Kalimatnya.
Iya, fi'il lazimnya ke maf'ulnya Ustaz. Ya, fi'lul lazim ke maf'ulnya kan bentuknya sama aja maf'ulun. Ya. Masih keder. Nah, intinya gitu aja lah ya. Ini nanti satu full pelajaran hanya bahas di sini. Ya sudah. Sampai situ dulu aja Bu ya penjelasannya. Berarti beda dikit ya Ustadz sama ini. Sama yang ada yang pakai objek. Apa? Yang pakai objek itu, yang muta'addi Ustadz. Kalau misalnya muta'addi, dia nggak memerlukan sibuk jumlah udah dimengerti. Kamu dipukul ya sudah kan ya. Terus misalnya kamu apa namanya? Kamu dipukul, habis itu kamu diapain lagi? Kamu disentuh, ya kamu dipegang. Habis itu jendela dibuka. Nah, itu kan dia udah paham ya, hanya 2 unsur saja sudah difahami. Jendela dibuka udah paham nggak Bu, Ibu? Sudah. Udah. Terus kamu dipukul, udah dipahami? Sudah. Udah. Terus pintu dibuka, udah dipahami? Iya, Sudah. sudah Ustaz. Udah. Nah, karena sudah difahami ya untuk muta'adi memang seperti itu ya, yaitu rata-rata dengan dua unsur kata saja sudah cukup. Ya, itu kalau misalnya fi'lul muta'addi. Ya, tapi kalau misalnya untuk fi'lul lazim itu 2 kata tidak cukup. Nah, perlu yaitu penopang untuk yang kata ketiganya itu yaitu berupa apa? Syibhul jumlah supaya lebih jelas lagi, ya. Nah, seperti itu. Jelas Ustadz. Kalau untuk bentuk perubahannya ya kaidahnya sama aja, tapi ketika ditampilkan dalam bentuk kalimat yaitu perbedaannya itu saja ya. Kalau muta'addi yaitu dengan 2 unsur kata sudah cukup, tapi kalau misalnya untuk lazim dia harus ditambahkan syibhul jumlah untuk memperjelas gitu ya. Bedanya di situ. Ini ketutup. Ya, foto dulu. Oke. Kita hapus ya. Ini. Ya Ustadz. Kita lanjut ke bawah. Yaitu mempelajari tentang sifat musyabbahah bismil fa'il. Ini lumayan. Nah, di sini apa namanya? As-sifah al-musyabbahah bismil fa'il yaitu nah di sini apa namanya? Saya pernah terangkan ya. Apa itu sifat musyabbahah bismil fa'il. Nah, pokoknya intinya itu arahnya dia memiliki 2 arah. Ya, yang pertama itu fungsinya sama seperti halnya ismul fa'il. Ya, tapi kebetulan dalam sisi bentuknya itu dia tidak bersigohkan ya, atau tidak berbentuk sigoh al-fa'ilu, yaitu dengan bentuk yang
dengan bentuk yang lain, ya. Nah, terus yang kedua itu bisa mengarah kepada sifat yang melekat kepada dengan seseorang. Misalnya di sini ada sifat buta, ya, yaitu a'ma, ya. Habis itu misalnya ada apa namanya? Kalau haus dia ini ya, haus itu dia tidak memiliki fa'ilnya, tetapi dia tidak memiliki bentuk ismul fa'il, tapi hanya memiliki bentuk sifat musyabbaha bi ismil fa'ilnya, ya. Nah, jadi apa namanya, untuk sifat musyabbaha bi ismil fa'il itu arahnya ada dua arah. Pertama, dia memiliki fungsi seperti halnya ismul fa'il, ya, tetapi dalam segi bentuknya itu tidak berbentuk ismul fa'il dengan berbentuk yang lain. Kalau berbentuk ismul fa'il kan pastinya berbentuknya ini Bu ya, fa'ilun ya. Nah, tapi ini dia menggunakan bentuk yang lain, yaitu seperti halnya yaitu fa'lanu, ya, atau bahkan ada yang af'al, ya. Habis itu ada yang fa'ilun, ya, fa-nya tidak dipanjangkan. Nah, itu ya. Dan juga yang kedua itu bisa mengarah kepada sifat, ya, mengarah kepada sifat yang mana itu melekat pada seseorang. Nah, seperti itu ya. Nah, itu adalah yang dimaksud daripada sifat musyabbahah. Musyabbahah itu artinya apa sih? Musyabbahah itu artinya menyerupai, ya. Jadi sifat yang menyerupai ismul fa'il. Nah, itu kalau misalnya dari segi terjemahnya, itu ya. Nah, tetapi untuk sifat musyabbah bismil fa'il ini adalah wasfun mushtaqun minal fi'lil lazim. Dia khusus, yaitu diambil dari fi'lul lazim. Jadi untuk sifat musyabbah bismil fa'il ini dia tidak berlaku dari fi'lul muta'ad, tidak berlaku dari fi'lul muta'addi, ya. Nah, adapun bentuk-bentuknya itu dia dihafal ya. Seperti itu. Jadi apa namanya, karena ini hanya berlaku untuk sebagian kosakata saja, tidak berlaku untuk semuanya, ya. Terus ya dulu alal hadas wa ala syai' awis syakhsi al muttasif bihi ala wajhi thubut halat takallum, ya, yang mana menunjukkan akan terjadinya. Nah, ini sebenarnya sama kayak ismul fa'il ya, ataupun yaitu pada sesuatu atau pada orang yang mana disifati al-muttasif bihi, yang mana disifati dengannya, yaitu dia ala wajhi thubut, yaitu yang sangat melekat ataupun sifat tetapnya dia gitu ya, ketika yaitu adanya perbincangan, ya. Misalnya telah datang orang yang, ya maaf aja ya di sini ya, misalnya a'ma, yaitu orang yang tunanetra, ya. Nah, misalnya seseorang itu sudah sudah dikenal sebagai yaitu orang yang tunanetra, ya, yang mana orang udah mengenal dia dengan sebutan seperti itu, ya, maka dia disebut a'ma, ya. Nah, seperti itu ya, yaitu dengan sebutan yang mana dikenal banyak orang, ya, karena sifat tunanetra itu sudah sangat melekat pada dirinya, ya. Habis itu misalnya yaitu kalau misalnya a'ma itu tunanetra, apa bahasa Arabnya? Misalnya bisu. Bisu itu apa bahasa Arabnya? Ada yang tahu? Bisu? Enggak, Ustaz. Bisu Tidak itu tahu, Ustaz. artinya bahasa Arabnya abkam, ya. Jadi yang bersifat yang yang kekurangan-kekurangan kayak buta itu kan a'ma, ya kan ya. Nah, ini bentuknya af'al, bentuknya seperti ini ya. Yaitu kalau misalnya bisu
abkam. Ya, bisu abkam. Terus misalnya pendengaran tuh apa namanya? Tuli. Kalau abkam kan tuli ya. Nah, kalau misalnya tuli itu asom. Asommu. Ya. Al-asom. Ya kan ya. Terus kalau pincang itu bahasa Arabnya a'roj. Nah, bentuknya kan seperti ini semua ya. Nah, ini namanya sifat musyabahah ya. Nah, yang mana bentuknya seperti ini semua ya. Oke. Nah, di sini selanjutnya apa namanya? Nah, di sini ada beberapa sigoh ya daripada sifat musyabahah. Yang pertama itu apa namanya? Mimbabi fa'ila al-lazim. Yang mana di situ kalau misalnya dia dalam berbentuk fi'lul lazimnya ya, yaitu berbentuk fa'ila ya. Kalau misalnya dalam berbentuk fi'ilnya. Nah, adapun bentuk sifat musyabahahnya itu di situ ada berapa macam? Ada empat macam. Yang pertama itu berwazankan fa'lanu atau fa'la ya. Fa'lanu. Nah, pertama berbentuk fa'lanu. Nah, dan yang kedua fa'la. Apa bedanya antara fa'lanu dengan fa'la? Kalau fa'lanu itu untuk muzakkar. Nah, kalau untuk fa'la itu untuk muannas. Ya. Nah, di sini yaitu fi madalla ala huluwin au imtila'in. Yang mana untuk menunjukkan hulu. Hulu itu adalah suatu hal yang kosong. Ya. Kayak haus, atisha. Atisha itu kosong nggak? Kosong. Kosong dari apa? Kosong dari Air. air. Ya. Nah, itu namanya apa namanya? Yaitu termasuk dari bagian daripada huluwin ya, yaitu adalah misalnya atisha ya atau imtilain. Imtilain itu artinya berisi. Ya, maksud seperti halnya apa di sini? Rawiya, rawiya itu puas. Nah, orang yang puas itu berisi nggak? Orang yang Bu? Orang yang puas berisi nggak? Puas. Berisi. Ya, bisa jadi puas makan, ya. Dia puas karena makanannya atau puas misalnya karena hartanya banyak. Nah, itu ya. Nah, itu namanya rowiya, ya. Maka dia berbentuknya royanu. Ya, royan artinya orang yang puas, ya. Tapi kalau untuk perempuannya roya. Ya, seperti halnya atsyanu orang yang haus. Ya, atsya juga artinya orang yang haus tapi perempuan. Nah, kalau misalnya contohnya yang menunjukkan pada kekosongan yang lainnya ya, yaitu contohnya seperti halnya kelaparan. Ya, lapar itu bahasa Arabnya kelaparan ya, jau'anu. Lapar itu menunjukkan kekosongan nggak, Bu? kosong. Kosong, Ustaz. Kosong dari Makan. makanan. Ya, maka untuk bahasa Arabnya orang lapar itu bahasa Arabnya jau'an. Ya, artinya ya lapar ya. Nah, gitu. Jau'an. Nah, misalnya anta jau'an, ya, kamu lapar. Nah, misalnya gitu ya. Naam, ana jau'an. Ya, saya lapar.
Nah, kalau misalnya untuk perempuannya apa? Untuk perempuannya jau'a, Jawa. ya. Hal anti jau'a. Naam. Waduh, ibu kelaparan. Wah. Nah, seperti itu ya. Dulu saya kalau lagi jadi ustadz di Gontor itu kalau lapar malam-malam, biasanya jam 10 nyari makan Bu di sekeliling pondok. Apa namanya di luar kan kalau udah ustadz boleh keluar tanpa izin ya kalau udah jadi ustadz. Biasanya nyari makanan yang murah meriah itu adanya nasi pecel. 5.000. Ya, Kok bisa Sekarang udah semurah berapa itu? harganya, Ustaz? apa? Sekarang udah berapa harganya? Nasi 5.000. Masya Allah. Iya, tapi isinya ya sederhana ya. Hanya nasi, terus bumbu kacang, bumbu pecelnya, terus sama gorengan tempe. Tapi besar sih gorengan tempenya. Gorengan tempe sama sayuran. Sayurannya tuh kayak kangkung gitu ya sejenis. Nah, saya nggak tahu namanya tuh apa sayurannya. Suka Ya pecel, gitu. Ustaz. Sama toge. Hmm. Itu 5.000. Makanan murah tapi makanan ya buat ngenyangin perut tapi murah meriah. Murah tapi Iya, mengenyangkan. ya murah tapi mengenyangkan. Itulah sego pecel. Di Ponorogo masih banyak yang murah ya. Soto ayam juga masih 5.000 waktu itu. Itu ayam. Maksudnya Soto ayam ayam. ayam nasi ya Tahun, 5.000 harganya satu piring. tahun berapa, Ustaz? Murah, Ustaz. 2000 Murah ya? ya 2021. Tapi saya nanya teman saya masih segitu aja. Harganya yang sego pecel 5.000. Murah sekali. Berkah. Ya karena memang ini ya UMR di Ponorogo ya masih murah ya gitu rata-rata di sana. Jadi harga-harga makan masih murah banget di sana. Hmm. Hmm. Kalau ibaratnya level 10.000 itu udah sangat mewah ya di sana. Lauknya sudah lengkap itu, Ustaz. Iya, 10.000 tuh udah mewah sekali. Saya 10.000 tuh udah kayak makanan kalau di Jakarta itu udah 40.000, kalau di Ponorogo cuman 10.000 udah mewah. Gitu ya. Hmm. Kayak ke zaman dulu. Terus selanjutnya ini ya. Terus selanjutnya adalah wazan af'al sama fa'la. Nah, af'al ini itu apa namanya? Untuk laki-laki. Ya, kalau fa'la untuk perempuan. Ada yang ingat ini alif dan hamzah ini alif apa namanya? Wah, Ustaz. Ada yang kalau yang ini ya yang atas nih ini namanya alif maksuroh. Kalau yang ini ada yang ingat? Oh, alif mamduda kah? Nah, betul, alif Alhamdulillah. mamdudah. Ya, yang mana itu menunjukkan pada aib ya kayak tadi ya. Tunanetra, pendengaran ya, terus ada Tentang tunawicara wawancara. tuna ngomong ya. Habis itu sama eh, pincang. Nah, itu kan semuanya menunjukkan aib ya. Ya kan ya? Hmm. Maka bentuknya ya seperti ini semua. Abkamu, asomu, a'roju, terus a'ma ya. Nah, terus juga menunjukkan laun. Laun itu artinya
warna. Makanya bentuk warna itu bentuknya seperti ini semua ya. Ahmaru, abyadu, azroku, ahdoru, asfaru. Karena dia menggunakan kaidah sifat musyabbaha biismil fa'il. Jadi warna itu termasuk sifat ya sebenarnya ya. Sifat yang melekat pada sebuah benda. Itu adalah warna. Ya, salah satunya. Heeh. Nah, di sini untuk mu'annas daripada abkam itu apa? Al-bakma ya. Ya bukan. Bakma. Duh, ini nantilah ya. Saya takut salah juga. Eh, nggak ada. Oke. Harus saya coba cari dulu. Apa ya mu'annasnya abkam? Apa bakma? Mu'annas min abkam. Iya, bakma. Nah, betul. Betul ya. Bakma. Berarti kalau misalnya a'roj, arja. Ya. Arja. Duh, nauzubillah ya. Saya punya teman tunanetra, tapi dia juara renang nasional. Insya Allah. Kadang yang punya yang punya kekurangan itu dia memiliki kelebihan khusus ya, dibandingkan manusia ya normal kayak gitu kan. Selanjutnya di sini ala wazni fa'ilun. Jadi di sini fa-nya itu dipendekkan atau fa'ilatun. Ini untuk perempuannya. Nah, ini kalau misalnya menunjukkan pada apa? Pada kesenangan ya. Pada kesenangan, terus huznin, yaitu menunjukkan pada kemudahan, kesedihan, ya. Habis itu ana itu artinya apa? Di sini ana in nafsiyin au jasadiyin. Ana itu artinya apa? Ana itu artinya oh iya sakit ya. Iya, kesakitan berarti. Entah kesakitan dalam jiwa ataupun kesakitan yang dirasakan oleh badan, ya, fisik. Nah, contohnya di sini ada fariha. Nah, maka apa sifat musyabbaha dari fariha? Yaitu adalah fariha itu artinya senang, ya. Nah, makanya orang senang itu bahasa Arabnya farihun, ya. Jadi dipendekkan ya, farihun. Ya, kalau perempuan itu farihatun. Ya. Kalau misalnya ibu ada yang pengen punya anaknya didoakan semoga bahagia selalu. Ya, ini bisa farihah ya. Namanya gitu. Farihah. Ya, kan doa ya. Kalau pengen anaknya bahagia selalu. Farihah. Terus selanjutnya di sini ada sifat musyabahah dari hazina, itu ada apa? Hazinun. Ya. Hazinun itu artinya apa? Ya, orang sedih ya. Hazinun. Hazinun, yaitu artinya orang sedih ya.
Mm-mm. Nah, terus apa namanya? Ada hazinatun. Nah, ini jangan kasih anak namanya hazinah ya. Iya, nama anak saya Nisa Al-Hazinah. Waduh, nanti sedih terus. Ada kasihan ya, Hazinah. Itu artinya perempuan yang sedih. Terus ini ada dojiro. Nah, sifat musyabahahnya dojirun. Dojirun itu artinya membosankan. Ya, dojirun. Artinya apa? Membosankan. Ya. Terus kalau misalnya orang yang membosankan, maaf, dojirun tuh orang yang bosan ya. Orang yang merasa bosan. Itu dojirun. Kalau perempuan yang merasa bosan, itu dojirotun. Dojirotun. Ya. Terkadang bosan itu suatu hal yang menyiksa diri ya. Terkadang seperti halnya ya makanya diarahkan untuk apa? Ya untuk bisa aktif ya dengan berbagai kegiatan ya isi aja waktunya. Tapi kadang kalau misalnya orang dia nggak punya kegiatan apapun, ya nggak punya aktivitas apapun, ya terkadang Bosan. ya itu suatu hal yang menyiksa diri ya, kayak gitu. Atau pekerjaan yang diulang-ulang terus gitu ya, Ustaz? Ya bisa jadi. Kalau dia tidak menikmati mungkin, Iya, betul. iya. Makanya ibu kalau kayak ngantri aja, ngantrinya panjang banget dari pagi sampai sore, itu apakah menyiksa ibu? Bisa, Ustaz. Menyiksa. Menyiksa ya. Ya. Nah, kayak gitu ya, itu contohnya ya, itu kan sampai bosan ya kan? Aduh, kapan majunya misalnya? Kreatif ya, Ustaz. Berarti tipe yang ketiga ini rata-rata negatif ya, Ustaz? Apa? Iya, yang ketiga, enggak rata-rata. Kan tadi ada yang senang, Oh ya iya. senangnya aja sih yang ini, yang diantara contoh ya. Oh iya. Terus selanjutnya Ta'iba. Ta'iba itu artinya lelah ya. Ta'ibun. Ta'ibun ya. Nah, ta'ibun itu berarti orang Lelah. yang lelah ya. Ta'ibun kalau perempuan ta'ibatun ya. Itu juga artinya orang yang lelah ya. Nah, habis itu ini yang dari Hamzah sampai Jim ini semuanya yang menggunakan kaidah ya. Yaitu yang menggunakan dia memiliki sigohnya ya. Jadi kalau misalnya kayak yang tadi ya, kayak misalnya menunjukkan kekosongan. Nah, di sini kan nggak ada lapar ya, tetapi ternyata memiliki sigoh yang sama ya, karena memang arahnya sama yaitu kekosongan. Terus menunjukkan pada warna ya, semuanya seperti itu ya. Af'alu, ahmaru, abyadu, asfaru ya. Terus juga yang menunjukkan pada rasa ya, rasa sedih, rasa lelah, rasa apa namanya? Bahagia. Bahagia. Nah, itu semuanya bentuknya fa'ilun. Nah, itu semuanya ini yang menggunakan kaidah. Adapun yang tidak menggunakan kaidah itu berarti dia sama iya. Sama iya itu apa? Sama iya itu ya didapat bukan berdasarkan kaidah, tapi berdasarkan ya pendengaran ya, atau eh, dari tradisi ya pada waktu tertentu ya, karena banyak orang yang mengungkapkan lafadz ini maka menjadi turun temurun. Nah, itu adalah sama iya. Nah, itu seperti halnya maridun, yaitu artinya apa? Orang sakit ya. Makanya orang yang sakit itu dia nggak punya bentuk ismul fa'ilnya, nggak ada maridun. Nah, itu salah ya, tapi apa? Maridun. Ya, maridun artinya orang yang sakit. Ya, maridun.
gitu ya. Ya, tapi kalau dalam Islam segala hal yang bentuk negatif kayak lelah, bosan, hazinun, apa nih, sedih, sakit. Nah, kalau diterima dengan lapang dada, maka itu semua bernilai ganjaran, ya, bernilai pahala. Jadi ya, itu kalau dalam Islam. Aduh, oke. Ini hafalin bentuk-bentuknya aja ya. Eh, misalnya contoh yang dari fa'ilun, contohnya apa saja. Fa'ilatun apa aja yang ada di buku. Nanti yang diujikan ya nggak jauh dari sini. Ya. Jauh-jauh dari sini maksudnya ada seperti ini gitu, Ustaz. Eh, iya, misalnya sifat musyabbahah min fariha wa wahwa wahia, misalnya farhanu atau farihun. Nah, maka jawabnya yang farihun. Oke. Ini satu judul lagi Bu ya. Semoga saya lihat yang Nahwu dulu, pendek atau panjangnya ya. Soalnya saya disuruh setoran sama saya sekarang. Oh iya. Ini Nahwu tuh sampai mana ya? Oh, saya lupa. Sampai i'rab musanna Ustaz. I'rab musanna ya. Hmm. Oke, kita satu judul aja dulu nggak apa-apa ya. Iya, Ustaz. Berarti pertemuan depan yang lumayan. Oke, nah di sini kita akan mempelajari yaitu tentang asmaul khamsah. Ya, al-asma al-khamsah itu terjemahnya berarti isim yang berjumlah 5. Nah, kenapa kok ada pengkhususan isim yang berjumlah 5? Karena mereka memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh isim yang lain. Ya. Nah, apa itu asmaul khamsah itu? Itu adalah pertama abun, ayah artinya, ahun artinya saudara, hamun artinya ipar, fu artinya mulut, zu artinya yang mempunyai. Ya, misalnya kalau misalnya zu itu harus disambung dengan yang sebuah sifat ya, misalnya zu ilmin artinya yang mempunyai ilmu. Ya. Terus zu apa namanya? Harta. Zumalin berarti orang yang memiliki harta. Nah, gitu ya. Jadi zu itu untuk penggabungan, dia yang memiliki baru nama barangnya. Nah, seperti itu ya, atau kapasitasnya. Nah, itu zu. Nah, makanya kadang Ibu pernah mendengar nama orang Zulfadli. Ya, Mungkin ada yang pernah dengar. ada. Betul. Berarti dia artinya yang mempunyai keutamaan. Al-Fadl. Ada. Ya. Zu. Zulkifli. Ya, kalau itu mau nama bawaan dari Nabi ya. Zulkifli.
Nah di sini ya, yaitu, nah kenapa kok disebut asmaul khamsah? Apa sih maksudnya tadi kan bilangnya ada penghususan. Nah ini penghususannya tuh apa gitu ya? Nah jadi kalau misalnya ibu ya menemukan huruf-huruf ini diidofahkan, ibu paham diidofahkan? Mhm. Nah Huruf-huruf. misalnya telah datang ayahmu, maka bahasa Arabnya ata abuka. Nah seperti ini ya, seperti ini. Ata abuka. Nah, kalau misalnya ibu hanya menulis telah datang ayah, maka bahasa Arabnya ata Abu. abun. Kalau misalnya kayak gini aja ya, nggak ada apa-apanya. Tapi kalau misalnya diidofahkan, ya maka dia ada wawunya. Jadi ada apa? Ada kehadiran wawunya. Ata abuka. Ya. Kalau misalnya saudara, maka apa? Telah datang. Ata misalnya aku Akhuka. Ahuka. Nah, penghususannya itu seperti ini, ya. Jadi kalau diidofahkan, tiba-tiba pasti ada wawunya. Ya, gak mungkin ada waw, gak mungkin gak ada wawunya. Ya. Nah, ini kalau misalnya diidofahkan, ya. Paham diidofahkan ya, Hmm. Bu? Idofah itu artinya disambungkan dengan isim atau kosakata yang lain. Ya, misalnya ibu misalnya selain yang domir ya. Nah, ibu disambungkan dengan sebuah domir itu juga termasuk idofah ya. Misalnya dengan isim yang lain. Ata Abu Abu Qasim. Nah, misalnya seperti ini ya. Atau Abu Bakrin. Nah, tulisan Abu Bakar kan seperti ini ya. Ata Abu Bakrin. Nah, ini adalah pengidofahan antara Abu dengan Bakrin. Ya, gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya dalam keadaan rofa, nah wahadihil asma, ya, turfa'u bil waw. Nah, kalau misalnya dia dirofakan, maka dirofakannya Wow. dengan waw, ya. Ata hamuka, artinya adalah telah datang iparmu, saudara iparmu. Ya, ata hamuka. Nah, gini ya, hamuka. Misalnya mulutmu bersih, maka bahasa Arabnya buka nazifun. Nah, ini kan marfu ya, karena dia mubtada, maka harus marfu, ya kan ya, buka. Nah, gitu ya. Nah, misalnya ata, telah datang orang yang punya harta. Zu malin. Nah, gini ya. Nah, ini kalau misalnya dalam keadaan rofa. Terus misalnya dalam keadaan nasob. Nah, maka bagaimana dalam keadaan nasob? Misalnya da'autu, saya telah memanggil ayahmu. Ya, saya telah memanggil da'autu Abu. abaka. Nah, gitu ya. Nah, da'autu abaka. Nah, jadi kalau dalam keadaan nasob dia menggunakan alif. Ya. Da'autu, saya telah memanggil saudaramu. Maka bahasa Arabnya apa? Akhuka. Akak. Akhoka. Betul. Harus menggunakan alif. Ya. Gimana lagi? Akhoka. Terus misalnya saya telah memanggil iparmu. Hamak. Ya. Hamaka. Terus saya telah memanggil orang yang punya harta. Apa? Zak. Zamalin. Ya.
saya telah memanggil mulutmu ya, nggak bisa ya. Misalnya saya membersihkan mulutmu, bahasa Arabnya Eh, Fak, faka, nazoftu Nah, faka. kamu nazoftu faka. Nah, gitu ya. Hmm. Nah, ini kalau dinasobkan dia menggunakan alif. Nah, habis itu kalau dijarkan yaitu menggunakan apa? kasroh. Ya. Menggunakan ya. Ya, misalnya dijarkan apa dengan ayahmu, maka bahasa Arabnya apa? Bi, Abika. Nah, gini ya. Dengan saudaramu, bahasa Arabnya Ika. ika, Bi ahika. biahika. ahi, Terus dengan kakak iparmu, bahasa Arabnya hamika. Habika. bihaminka. Terus dengan orang yang punya harta, Bidi, malika. bizi malin, gitu aja ya. Oh. Bizi malin. Terus misalnya dengan mulutmu, Bi famika. Fika, bivi, fika. Fika. bivika. Nah, gini ya. Ini dengan mulutmu. Jadi yang atas ini dia menggunakan apa? Dalam rofa ya. Terus apa mandiri? yang kedua ini dalam keadaan apa? Dalam keadaan nasab ya. Ini nasab. Yang atas bukan nazikun dalam keadaan rofa. Nah, terus yang bawah ini dalam keadaan Jar. jar. Kalau misalnya rofa menggunakan waw, kalau misalnya nasab menggunakan apa? Alif. Kalau misalnya jar menggunakan ya. Ya. Ya, idza kanat mufrodatan. Nah, di sini harus mudofatan ya. Pertama harus mufrod. Jadi kalau menggunakan jamak nggak bisa ya. Apa jamaknya ahun? Ikhwanun. Nah, nggak bisa ya. Jadi hanya berlaku untuk mufrodnya Satu. saja. Ya, satunya aja. Terus mudofatan. Nah, yang kedua dia harus idofah. Ya, tapi idofahnya jangan sampai ke domir saya. Ya, misalnya ata ahi. Nah, maka itu tidak bisa. Ya, kalau ahi ya berarti itu bukan karena asmaul khomsah, tapi karena domir saya. Gitu ya. Jadi syaratnya 3. Pertama harus mufrad, kedua harus diidofahkan, dan yang ketiga diidofahkannya jangan sampai ke domir saya. Maka berlakulah seperti ini. Rofanya dengan waw, terus nasabnya dengan alif, dan juga jarnya dengan Ya. ya. Iya. Gitu ya. Iya. Oke, mungkin dicukupkan segini dulu Bu ya. Ini saya ada disuruh berangkat. Iya, Ustaz. Nanti kalau nggak paham, minggu depan aja ya tanyanya. Ya, yang ini. Tapi insya Allah paham ya. Insya Allah. Ya Allah. Insya Allah, Ustaz. Oke, udah difoto belum? Udah. Screenshot. Iya. Oke, oh iya belum.
Kita tutup dengan bersama baca doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma 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 qad istauda'naka qadista'naka ma'allamtanahu ma'allamtana fardudhu ilaina ilaina inda hajatina ilaihi indah hajatina hajatina ilaih wala tunsina anhu wala wala tunsina tunsina anhu ya rabbal alamin. ya rabbal alamin. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaihi. Wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz. Syukran ya. Ustaz. Kalau khairan, Salam. Ustaz. Ya, Bu. Pamit Ustaz. Silakan.